Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Proses Bisnis dengan Analisis SWOT pada Theo and Kim Beding, yang beranggotakan Diana Anggraini, Fani Setiawan, Galistia Yuda, Sally Olivia Maulani. Latar belakang. Perkembangan bisnis di Indonesia belakangan ini semakin lama semakin menonjol akan kompleksitas, persaingan, perubahan, dan ketidakpastian. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang tajam antara perusahaan, baik karena persaingan yang semakin bertambah, volume produk yang semakin meningkat, maupun bertambah pesatnya perkembangan teknologi. Hal ini memaksa perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan yang dapat mempengaruhi perusahaan agar perusahaan mengetahui strategi pemasaran seperti apa dan bagaimana yang harus diterapkan pada perusahaan. Theo and Kim Beding merupakan suatu UMKM yang bergerak di bidang penjualan keperluan rumah tangga, yaitu berbagai bahan spray dan bed cover. Strategi pemasaran yang selama ini digunakan oleh Theo and Kim Beding ini yaitu menggunakan sistem pemasaran secara online dengan strategi promosi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Pada saat ini terjadi peningkatan persaingan yang menyebabkan penjualan produk juga terpengaruh. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu menentukan strategi pengembangan usaha Theo and Kim Beding adalah dengan melakukan analisis SWOT. Karena dengan menggunakan analisis SWOT, perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja dengan mudah. Perkembangan untuk pengukuran SWOT sangatlah baik untuk banyak perusahaan atau organisasi yang menggunakan analisis SWOT untuk mencari dan mendapatkan strategi pengembangan kinerja usahanya. Analisis SWOT diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman bagi perusahaan atau usaha untuk menghadapi persaingan yang ketat, sekaligus meningkatkan daya saing antara sesama UMKM. Di mana untuk mengoptimalkan penjualan dan pemasaran perlu diterapkan strategi agar memenangkan persaingan, yaitu dapat melalui faktor eksternal dan faktor internal suatu perusahaan. Harapannya, hasil analisis tersebut bisa membantu UMKM Theo and Kim Beding dalam menentukan strategi yang cocok agar strategi yang disesuaikan dengan visi, misi, dan proses bisnisnya, serta dapat dilaksanakan secara maksimal dan kompresif. Diharapkan penelitian ini mendapatkan hasil yang dapat memberikan manfaat untuk UMKM Theo and Kim Beding. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis mengambil pokok masalah yang dapat dirumuskan ialah apakah analisis SWOT berperan dalam meningkatkan strategi untuk Theo and Kim Beding. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan analisis SWOT dalam meningkatkan strategi kinerja pada Theo and Kim Beding. Proses bisnis pada Theo and Kim Beding yaitu pelanggan melakukan pemesanan barang, lalu bagian penjualan mencatat form pemesanan, bagian persediaan mengambil barang pesanan, bagian pengirim mengirim barang pesanan, lalu pelanggan menerima barang pesanan tersebut. Setelah itu apakah barang itu sesuai atau tidak. Jika dia tidak, akan mengembalikan barang ke bagian persediaan, dan jika misalnya disesuai, maka pelanggan akan melakukan pembayaran. Lalu bagian penjual akan memeriksa pembayaran dan membuat laporan penjualan. Selanjutnya laporan penjualan itu akan diperiksa oleh owner, dan bagian penjualan akan mengarsip laporan penjualan tersebut. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran di Theo and Kim Beding. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT pada Theo and Kim Beding. Yang pertama ada strength atau kekuatan, terdiri dari 1. SDM pada UMKM tersebut sangat berkualitas, 2. Memiliki kualitas produk yang sangat baik, 3. Harga produk yang sangat terjangkau, 4. Memiliki pelayanan yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya weakness atau kelemahan, yang memiliki kekurangan SDM dalam segi kuantitas. Yang kedua, produk yang ditawarkan barang kurang bervariasi. Yang ketiga, beberapa jenis produk tertentu terbatas unit ya.
4. Monitoring proses penjualan yang kurang maksimal. Selanjutnya ada opportunity atau peluang yang terdiri dari 1. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap pembelian produk. 2. Menggunakan media sosial untuk melakukan promosi. 3. Pertambahan jumlah masyarakat di Jakarta dan sekitarnya sangat pesat. Ada threat atau ancaman. 1. Semakin banyaknya pesaing UMKM. 2. Gencarnya aktivitas promosi para pesaing. 3. Harga produk pesaing yang sangat berkompetitif. 4. Adanya ancaman dari pendatang baru. Matriks SWOT. Matriks SWOT menggambarkan strategi pemasaran yang sesuai berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam merespon peluang dan menghadapi ancaman yang ada. Analisis matriks ini akan menghasilkan 4 jenis strategi utama, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT, yang bagaimana jelaskan pada tabel. Berikut adalah metrik SWT, TO, and Embedding. Dari kombinasi tersebut dapat ditentukan strategi tinjauan yang dapat meminimalkan masalah internal dengan memanfaatkan peluang yang ada. Yang pertama adalah strategi SO. Strategi ini menggunakan kekuatan internal UMKM untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar UMKM, yaitu dengan memanfaatkan strength atau kekuatan untuk meraih opportunity, yaitu peluang. Strategi SO ini antara lain adalah yang pertama, untuk memperbanyak stok kebutuhan konsumen. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh UMKM ini adalah memiliki banyak produk yang berkualitas. Di sisi lain, kebutuhan pasar sangat tinggi sehingga UMKM dapat lebih meningkatkan stok produk yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat tinggi. Yang kedua, mempertahankan atau meningkatkan pelayanan. Pelayanan yang ada saat ini secara garis besar cukup baik. Sebagai UMKM yang berinteraksi dengan konsumen diharapkan dapat mempertahankan dan juga meningkatkan pelayanan agar lebih baik lagi. Yang ketiga, yaitu mempertahankan kekuatan internal. Secara garis besar, manajemen di Tokotel and Embedding ini cukup baik untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan manajemen UMKM, sehingga UMKM ini dapat bertahan jangka panjang. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah mempertahankan kebijakan yang sudah ada, mempertahankan dan meningkatkan budaya organisasi dan tim yang baik sehingga dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. Yang kedua ada strategi W dan O, weakness dan opportunity. Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal UMKM dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Strategi ini dibuat untuk meminimalisir kelemahan TO and Embedding. Untuk meraih peluang-peluang yang ada, alternatif strategi W dan O antara lain, yang pertama meningkatkan strategi pemasaran. UMKM memperluas pangsa pasar yang lebih besar lagi sehingga mempermudah jangkauan konsumen. TO dan Embedding tidak sebatas melakukan penjualan di Jakarta, namun di seluruh kota besar lainnya, bahkan sampai tingkat nasional. Yang kedua, membuat SOP, yaitu dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, menjalankan manajemen yang lebih baik. Manajemen dalam UMKM TO and Embedding cukup bagus, namun seiring berjalannya UMKM dan pergantian sumber daya manusia, tentu akan merubah kualitas manajemen yang ada, sehingga perlu meningkatkan kualitas manajemen menjadi lebih baik. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan slide pada strategi ST. Melalui strategi ini, UMKM berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Strategi ini dibuat untuk meminimalkan ancaman yang dihadapi TO and Embedding dengan memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang ada. Alternatif strategi ST adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan strategi persaingan. Dalam dunia bisnis, persaingan sangat tidak bisa terhindarkan oleh
sebab itu, Theo and Kim Beding harus lebih melakukan inovasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis, terutama di bidang penjualan atau retail. Yang kedua, melakukan inovasi dan meningkatkan produk yang dijual. Theo and Kim Beding melakukan inovasi dalam pelayanan dan pemasaran seperti memberikan diskon kepada pelanggan, juga meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Yang ketiga, membentuk kekuatan dari faktor internal. Membentuk kekuatan di dalam Theo and Kim Beding dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia di dalam UMKM tersebut. Theo and Kim Beding dapat melakukan seleksi ketat terhadap karyawan yang akan masuk. Selain itu, UMKM juga harus melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan yang sudah terseleksi. Kemudian selanjutnya, strategi WT. Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Strategi ini dibuat untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dihadapi Theo and Kim Beding. Adapun strategi WT untuk Theo and Kim Beding adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Dalam meningkatkan kualitas SDM, UMKM perlu melakukan pelatihan terhadap karyawan sehingga menciptakan karyawan yang berkualitas dan memiliki motivasi untuk maju di bidang pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, memperluas promosi dan pemasaran. Saat ini, Theo and Kim Beding melakukan promosi hanya sebatas melalui sosial media dan membuka cabang di daerah Jakarta. Untuk memperluas pasar, Theo and Kim Beding perlu melakukan promosi melalui iklan baik secara offline ataupun online dan juga dapat membuka toko cabang secara fisik untuk di daerah Jakarta dan di luar kota. Berikut adalah beberapa foto terlampir sebagai laporan kegiatan pada Theo and Kim Beding. Kemudian kita masuk pada slide yang paling terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian yang dilakukan pada Theo and Kim Beding, penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan matriks SWOT, maka dapat disimpulkan beberapa pertimbangan untuk kemajuan UMKM di masa yang akan datang. Adapun saran dari penulis adalah UMKM ini sangat berpotensial dalam mengembangkan bisnisnya di seluruh Indonesia, mengingat penggunaan spray dan bed cover semakin diperlukan dalam tempat tinggal seperti rumah, kos, hotel. Disarankan Theo and Kim Beding dapat meningkatkan pelayanan dan juga membuka cabang di seluruh Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.